Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anita. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Negeri 1 Binangga, Kabupaten Sigi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya. Beliau adalah guru di SDN 1 Binangga, membawa mata pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, Bu ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses observasi. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang dilakukan, dan juga sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu Fitri melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Adapun beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada dua ya Bu ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami perilaku tawadu, ikhlas dan mohon pertolongan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mencontohkan perilaku, sikap tawadu, ikhlas dan mohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi nanti? Baik. Untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa dapat menguraikan pengertian dari sikap tawadu, ikhlas dan mohon pertolongan. Kemudian yang kedua, yaitu siswa mungkin dapat menuliskan contoh-contoh sikap terpuji, yaitu sikap tawadu, ikhlas dan mohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan, Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Baik, untuk strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning. Untuk metodenya, mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan metode pembelajaran program based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok ya. Kemudian dengan penugasan dan juga tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Baik. Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan
beragam contoh LKPD atau lembar kerja, kemudian disalin di PowerPoint dan juga laptop. Ya, jadi itu menggunakan LKPD ya, dengan PowerPoint dan juga mempersiapkan laptop. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di jam berapa, dan di kelas berapa? Ya, kebetulan saya ada jadwal di hari Kamis di jam pertama di kelas 3A dan B. Jadi di hari Kamis depan di kelas 3A dan B, di jam pertama saya akan datang ke kelasnya Ibu. Saya akan melakukan supervisi di kelas, akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelasnya Ibu nanti. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita tadi? Baik, saya mendapatkan gambaran media apa yang saya akan gunakan nantinya kemudian nanti. Saya akan mempersiapkan media pembelajaran dari sekarang. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis Bu ya. Iya. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, sebagaimana mestinya tugas kita sehari-hari yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah anak-anakku sekalian diberi kesehatan. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, coba dulu, minta dulu yang laki-lakinya satu. Ayo. Yang bisa. Ayo. Hisham, ayo Hisham. Iya, Hisham. Silakan Hisham bikin doanya. Dimulai dari surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa belajar. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Baik, anak-anak sekalian, semuanya hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Jadi anak tentang apa? Tentang ikhlas dan tawadhu. Ibu Guru mau tanya, apa itu ikhlas? Saya tahu, berbagi. Coba Hisham silakan. Berbagi. Ikhlas itu apa Hisham? Ikhlas. Berbagi seadanya. Berbagi seadanya.
ikhlas. Ikhlas itu keluarnya dari mana itu ikhlas? Keluarnya dari mana itu ikhlas? Dari hati. Contohnya seperti apa? Kalau kita memberi harus ikhlas. Apa lagi itu ikhlas? Kalian tahu apa? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Ayo. Yang kelompok lain dulu. Ikhlas. Berbagi sudah tadi Syam. Ya, silakan. Memberikan makanan seadanya supaya mau dibilang atau bagaimana? Memberikan sesuatu tanpa pamrih atau apalagi tanpa diganti. Jadi ikhlas itu adalah yaitu ikhlas itu tulus hati, bersih hati, tulus memberikan kepada temannya tanpa pamrih. Jangan nanti saya berikan kau nanti diganti ya. Berarti itu tidak ikhlas karena mengharapkan balasan. Ikhlas itu memberi tanpa ada apapun, tidak ada udah dibalik waktu, tidak ada mengharap sesuatu. Dia ikhlas menjawab, memberi seadanya. Kemudian apa lagi tadi? Ini memberikan sesuatu tanpa pamrih. Nah itu ikhlas. Kemudian tawadu. Apa pengertian tawadu? Yang kalian tahu itu apa tawadu? Rendah hati, tidak sombong. Rendah hati. Orang yang tawadu itu rendah hati. Orangnya tidak sombong, tenang orangnya. Kita mengulang pelajaran minggu lalu. Sekarang kita belajar tentang hari ini tentang memohon pertolongan kepada Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan anak-anak sekalian dapat memahami dari sikap tolong menolong kepada Allah, dan kemudian sikap tolong menolong itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kemarin kita sudah belajar tentang kita ini beranjak ke materi selanjutnya itu mohon pertolongan kepada Allah. Coba ibu guru mau tanya, apa itu kalau kita mohon pertolongan dengan caranya seperti apa? Itu dengan cara berdoa. Berdoanya kepada siapa? Allah. Berdoanya kepada Allah. Selain itu, selain berdoa memohon pertolongan kepada Allah, kira-kira apa lagi? Ya, dengan cara sholat. Sholat pasti kita berdoa kepada Allah. Apa lagi tadi dia? Iya, berzikir, menyebut nama Allah. Semua akan ini sifat-sifat dan pertolongan mengaji. Ya, boleh mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin Allah akan mengabulkan doa kita. Allah akan menolong kita. Selain kepada Allah. Ada? Contohnya seperti apa itu? Kalau mohon pertolongan selain dengan Allah. Iya, Hisham. Bagus, Hisham. 100 buat Hisham. Kedukun. Kemudian apa lagi? Kedukun. Nah, itu berarti dia memohon pertolongan selain dari Allah. Berarti dia mempercayai ada kekuatan selain dari Allah. Misalnya kedukun. Ya, bagus tadi Hisham. Kemudian apa lagi? Kedukun. Ya. Ya, bagus Hisham. Minta pertolongan kepada benda yang mati. Misalnya, dia menyembah selain Allah. Dia menyembah misalnya pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongannya itu, mohon pertolongan kepada Allah. Kita hanya memohon atau memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan tidak boleh kepada sesuatu apapun, hanya kepada Allah. Nah, bagaimana tadi contohnya kita memohon pertolongan? Tadi bisa melakukan yaitu dengan cara sholat, kemudian berdoa, kemudian zikir. Ya. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, jadi ada tadi dia di pohon karena dia anggap pohon itu keramat, makanya dia meminta sama pohon itu. Dia menganggap pohon itu keramat. Nanti kalau saya meminta di situ pasti ada yang akan dikabulkan. Saya akan menjadi kaya. Ya, atau memelihara tuyul. Ada
ini akan membuat dia salah. Berarti itu perbuatannya itu adalah syirik. Perbuatannya itu adalah syirik. Kemudian orangnya itu adalah musyrik, yaitu mempersekutukan Allah. Berarti dia percaya ada sesuatu selain Allah yang bisa menolong dia. Padahal itu adalah dosa besar. Nah, itu alasannya orang yang syirik atau musyrik itu di neraka jahanam. Jadi kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang ikhlas, tawadu dan mohon pertolongan. Sekarang Ibu Guru mau bagi kelompok. Nah, di sini sudah terbentuk kelompoknya. Nah, berarti di sini sudah ada 4 kelompok. Nah, di sini kelompok 1, Ibu Guru berikan di sini kelompok 1, nama kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana? Setuju? Nah, di sini kelompok 2, Ibu Guru beri nama Umar bin Khattab. Bagaimana, setuju? Kita mau atur nama kelompoknya yaitu kelompok ini nama sahabat Nabi. Ya, kemudian di sini Ibu Guru beri kelompok 3 yaitu kelompok Utsman bin Affan. Nah, kemudian di sini kelompok 4 Ibu Guru beri nama yaitu Ali bin Abi Thalib. Oke, sekarang tugas kelompoknya silakan dicatat. Tugas kelompoknya itu beri menyebutkan sifat ikhlas, tawadu dan mohon pertolongan. Silakan. Baik, Ibu Guru tadi sudah bagi kelompoknya. Sebelum kita mengerjakan pekerjaan kelompoknya, terlebih dahulu kita dulu refresh dulu. Kita menyanyi tentang Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad. Nabiku Muhammad, ibunya Aminah, ayahnya Abdullah, kakeknya Abu Thalib, pamannya Abu Thalib, istrinya Khadijah, anaknya Fatimah, lahirnya di Mekah, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, harinya hari Senin, tinggalnya di Madinah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, yes, yes. Ya, baik. Semangat. Semangat. Masih semangat? Masih. Kamu semangat. Oke, karena ini kita sudah bernyanyi Nabi Muhammad. Semangat berarti sudah tambah semangat. Siap mengerjakan tugas kelompoknya? Siap? Silakan. Oke, silakan masing-masing ketua kelompok mencatat ini tentang perhatikan yang ada di papan tulis ada formatnya. Sebutkanlah contoh sifat di bawah ini yang telah Ibu Guru jelaskan tadi, yaitu yang pertama adalah ikhlas, kemudian tawadu, kemudian kalian semua apa semua sifat ikhlas itu? Apa semua sifat ikhlas? Ya, tadi sudah Ibu Guru jelaskan. Nah, sekarang tugas kalian menulis sifat-sifat ikhlas di kolom ini. Oke, baik Ibu Guru berikan waktunya selama 20 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Ayo, wajib semua anak-anak sekalian mengembangkan pikirannya. Nanti ketua kelasnya tulis di situ nama yang tidak aktif ya. Yang ini tidak aktif Ibu Guru. Sudah selesai pekerjaan kelompoknya? Oke, bagi yang sudah selesai silakan mempresentasikan. Baiklah, kita persilakan kepada kelompok 1 yaitu kelompok Abu Bakar As-Siddiq untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya. Ya, kepada Ananda Hisyam dipersilakan. Oke, contoh ikhlas bersedekah, contoh tawadu tidak pamer, contoh mohon pertolongan berzikir, contoh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan hari ini adalah percakapan pasca observasi bersama saya Nur Anifa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sigi di SDN 1 Binangga. Saya masih ditemani oleh teman rekan kerja saya, yaitu Ibu Fitriani sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat hari ini. Iya, baik Bu ya. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung hari ini. Ya, baik. Karena belum terbiasa mungkin merasa agak grogi awalnya. Merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah Bu ya. Iya. Berjalan dengan baik. Dan bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang mana yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa saja dan tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik. Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, siswa menguraikan hasil dari pengertian sikap perilaku terpuji, yaitu tawadu, rendah hati, dan memohon pertolongan kepada Allah. Dan sedangkan keterampilan yaitu menulis contoh-contoh sikap terpuji, tawadu, ikhlas, dan memohon pertolongan kepada Allah. Luar biasa Bu ya. Nah, jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, seperti itu Bu ya. Ya. Menurut Ibu sejauh mana perkembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau perlu perkembangan lagi? Ya, baik. Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangannya Bu. Ya, iya. Baik Bu. Jadi sudah dilakukan dengan maksimal mungkin Bu ya. Ya. Ya, sudah berjalan dengan baik sesuai modul yang Ibu bikin ya. Ya, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Baik, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin melihat dalam kegiatan belajar tersebut, artinya siswa tersebut itu kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif Bu ya. Iya, yang mungkin hanya mengandalkan teman seperti teman dalam kelompoknya begitu ya Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi dalam kerja kelompok? Seperti apa? Karena apa? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompok saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya yaitu bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Harus seperti itu. Baik Bu, jadi itu adalah rencana kedepannya Bu ya? Iya. Jadi pada saat nanti proses pembelajaran kedepannya, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing Bu ya. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik ya.
seperti itu Bu ya. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu nanti rencanakan dapat terlaksana dengan baik Bu. Saya tunggu nanti kabar baiknya Bu ya. Ya, nanti Ibu Fitri bisa cerita-cerita apa saja yang bisa Ibu lakukan nantinya. Kira-kira kapan Ibu akan lakukan nanti itu perubahan yang Ibu rencanakan baru disampaikan tadi ini. Ya mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya. Tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Nah, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya, atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya bisa terrealisasikan ya Bu. Ya. Sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini Bu. Ya, saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum